Akhirnya secara perlahan Salma mulai sadar karena melihat barang bukti baru yang ada pada tangan William yang bertuliskan makasih sayang. Akhirnya Salma sadar kalau Marina itu bukanlah orang yang menjadi selingkuhan dari William, melainkan ada orang lain, yaitu Dinda. Wah, kira-kira apakah di Sabtu malam ini akan terbongkar? Halo semua, apa kabarnya? Mimin doakan semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada video kali ini, Mimin akan kembali membahas secara lengkap alur ceritanya. Wah, kira-kira akan seseru apa? Baiklah, tanpa berlama-lama, yuk kita bahas secara lengkap. Yap, seneng banget teman-teman ya. Makin hari meskipun konfliknya ini seputar kebohongan William dan masih banyak lagi, tapi ya lumayan lah. Kenapa lumayan? Karena ada barang bukti baru. Memang kalau teman-teman nonton episode semalam pasti tercerahkan dan merasa, loh kok jadi gini? Kenapa jadi nuduh Marina yang notabene bekerja juga dengan William hanya karena Marina ini menggunakan shawl berwarna pink, dan juga hanya karena Salma ini sempat menguping pembicaraan antara Dinda dan juga Marina. Ya ini sih pengalihan isu aja teman-teman. Wajar lah, dalam sinetron pasti akan seperti itu. Dan seperti yang teman-teman tahu juga, karena ini adalah sinetron, jadi cukup wajar dan mohon dimengerti juga kalau kedepannya konfliknya akan mulai jauh lebih rumit lagi. Ya wajar lah teman-teman untuk semakin lebar lagi ceritanya, semakin luas lagi pembahasan untuk sinetronnya, biar makin seru aja sih, intinya kurang lebih seperti itu. Nah, ada yang seru, mungkin teman-teman udah melihat adegan tersebut ya, pembahasan di video ini. Kalau ada tulisan tangan yang membahas bagaimana ada tulisan makasih sayang. Apakah itu dari Marina? Tentu bukan. Apakah Salma sempat menuduh Marina? Tentu iya. Nah, pada awalnya, dan mungkin teman-teman sadari juga dan setuju, Salma ini meskipun akhirnya kemarin terkena tamparan dari sang suami yaitu William, ini kan selalu merasa kayaknya enggak deh, enggak sengaja. Kayaknya tuh ya selalu kayak gitulah. Ya ini tuh ciri-ciri orang yang kena perlakuan buruk dari suaminya. Pasti justru malah membela. Memang ini tuh secara psikologis ya teman-teman. Memang ada pembahasannya. Mimin nggak sekolah psikologis ya, nggak kuliah di bidang itu. Tapi kalau teman-teman cek di Google, selalu ada kemungkinan seperti itu. Misalnya ada seorang suami menyakiti istrinya, justru ketika istrinya ditanya, selalu menyembunyikan perilaku dari suaminya. Nah, ada psikologi yang harus dijelaskan sama ahli lah. Intinya tuh ada kecenderungan seperti itu. Seperti yang kita lihat pada dirinya Salma. Tapi teman-teman yang bikin lumayannya, William ini tuh kan terlalu template orangnya. Maksudnya tuh seperti copy paste. Misalnya begini, setiap bikin kesalahan sama seperti episode semalam pasti ngasih bunga. Bilangnya metik sendiri ya, which is itu bener ya. Tapi kan yang kayak gini-gini tuh lama kelamaan, justru teman-teman dia akan melihat sendiri, akan bikin Salma itu jadi bosen. Pasti karena ujungnya tuh bakal gini lagi, pasti akan terulang lagi. Makanya nggak heran kalau Argo pasti akan selalu ada buat Salma. Bahkan bisa dikatakan jadi mata-matanya. Ya gimana nggak jadi mata-mata? Siapapun teman-teman ya, pasti akan merasakan hal yang sama dengan Argo. Memang Argo ini tuh masih cinta sama Salma, tapi Argo ini sudah menerima pernikahan Salma sama William. Dan justru itu bagus loh, maksudnya tuh Argo bisa bersikap dewasa untuk menerima kenyataan yang ada. Toh kita pun juga ngelihat Argo atau nggak ngelihat dia deketin Salma kan, dan begitu pun juga sebaliknya. Ya memang Argo sama Salma tuh pasti akan terus bersinggungan. Selain Argo sama Salma ini bekerja di tempat yang sama juga ya, walaupun Argo ini di kantin cuman side job saja, bukan pekerjaan utamanya, tapi akan selalu bertemu. Selain itu, mereka itu sahabatan dari kecil. Inilah yang luput dari pengamatannya William, teman-teman. Suka nggak suka, mau nggak mau, William harus sadar kalau Salma bersama dengan Argo itu sahabat dari kecil. Sama seperti kita yang punya sahabat dari kecil. Mau kita sudah tumbuh besar, umur 30, 40, udah punya anak mungkin, pasti akan terus berhubungan. Apalagi kalau sahabat, hal-hal kayak itu gak akan bisa diilangin dari kenangan hidup, dari histori hidup yang udah kita lalui sepanjang itu. Nah, William ini lupa akan hal ini, makanya akan selalu egois. Salma ini memang kelemahannya adalah selalu nurut sama suami. Memang betul, bahkan Mimin aja pada video sebelum ini bilang, sang istri tuh wajib nurut sama suami karena suami adalah imam.
Iya, tapi nggak gini juga. Makanya Argo tuh ketika disuruh menjaga kantin oleh saudaranya Ben dan juga oleh tantenya tuh kenapa mau? Yaitu teman-teman salah satunya untuk bisa menjaga Salma. Tapi pintarnya dari Argo tuh nggak akan yang langsung deketin Salma. Ya kalau ketemu nyapa seperti akhir-akhir episode semalam. Dan kalau kenapa-napa ya Argo baru turun tangan. Jadi nggak yang gimana banget dan justru kita harus apresiasi apa yang dilakukan sama Argo ini karena itu bener-bener gentleman maksudnya cowok banget lah, nggak seperti William. Bayangin soal Shal dan rumah sakit aja tuh nggak mau ngejelasin secara rinci, bilangnya klien lah, klien dan klien. Ujung-ujungnya apa? Salma jadi menuduh Marina kan, orang yang bekerja dengan William. Ini kan aneh sebetulnya. Kalau emang nggak kenapa-napa, kenapa harus marah? Secara logika kayak gitu. Kalau marah ngerasa nggak nyaman dengan apa yang ditanyain, memang itu bersalah. Jadi ya William pun juga harus bisa bersikap dewasa. Tapi ingat, karena perangai dan sikap alias sifat dari William itu nggak bisa mengontrol emosi, persis seperti ayah kandung dari Salma yang bernama Ridwan. Maka teman-teman mau sampai kapanpun juga akan selalu seperti itu. Argo bener pada saat bertemu setelah mengantarkan Iris, Argo bilang itu benar karena kan selalu kejadian seperti ini. Bahkan kalau teman-teman nonton video Mimin sebelumnya, Mimin kan udah bahas, Mimin takut Salma kenapa-napa lagi dan akhirnya terjadi juga. Ya mau gimana teman-teman ya, mau gimana? Hal-hal kayak gini tuh pasti akan terus terjadi dari William. Tapi memang kalau sekarang kita berharap untuk Salma supaya bisa pisah dari William tuh agak sulit karena masih butuh waktu teman-teman. Karena Salma ini tuh setelah sebelum 7 tahun berada di jeruji besi itu kan memang mengalami hal yang sama seperti yang ia alami sekarang. Tapi dulu ya yang melakukannya itu adalah ayah kandungnya teman-teman. Nah, tapi selama berada di jeruji besi itu kan bener-bener hening banget, dilindungi banget lah sama Bu Ayunda di dalam sana. Jadi ya Salma itu masih belum bisa menerka-nerka ini tuh bener apa enggak. Karena Salma pernah ngalami di waktu kecil, sempat nggak pernah mengalami lagi, lalu mengamali lagi, atau mengalami lagi. Aduh sampai belibet ini ngomongnya. Jadi masih kadang-terkadang bingung nih, ini tuh bener apa enggak. Mas William tuh bener-bener cinta apa enggak. Mas William tuh bener-bener pakai tangannya sih atau enggak. Kayak gitulah teman-teman. Dan menurut Mimi nggak apa-apa. Inilah karakter yang cukup bikin gemes-gemes gimana gitu. Karena kalau langsung terbongkar pun teman-teman perselingkuhan antara William sama Dinda ketahuan nih misalnya, apalagi dengan dilihat tuh adalah anak mereka berdua, itu tuh nggak akan juga menyelesaikan masalah. Karena kenapa? William itu pinter berkelit. Itu dia, ini menjadi permasalahan besarnya. Amit-amit Salma nih minta pisah, William pasti makin ngamuk. Dan kalau misalkan anggap mereka berpisah, lalu Salma menjalin asmara kembali bersama dengan Argo, William pasti akan mengganggu dan akan merusak supaya Argo nggak bisa dengan Salma. Jadi serba salah teman-teman rasanya. Makanya Salma itu sekarang kalau curiga nggak akan langsung tanya-tanya. Lebih milih untuk cari buktinya dulu. Kenapa? Karena Salma sadar udah ada buktinya aja William ngamuk-ngamuk seperti episode semalam. Apalagi nggak ada. Ya kan teman-teman, kasihan loh maksudnya tuh. Makanya peran Argo di episode malam ini dan berikutnya akan sama seperti episode semalam yang kita tonton. Akan jauh lebih kritis, menjaga Salma tapi nggak terlalu dekat. Jaga jarak tapi tetap gimana caranya selalu memantau. Dan menurut ini adalah sebuah hal yang sangat bagus juga. William ini wajib untuk dipantau juga. Dan mengenai tulisan tangan yang makasih sayang, ini sepertinya ada pertemuan lagi. Entah itu secara diam-diam antara William, Dinda, dan juga tulisan tangan dari sang anak, yaitu tentu saja teman-teman ya Lilia. Walaupun gak mungkin Lilia nulis makasih sayang, ada kemungkinan Dinda, kita gak pernah tahu. Dinda ini tuh bener-bener musuh dalam selimut, udang di balik bakwan, bener-bener ngeselin seolah-olah oke bakal bantuin buat biar ini nggak sama Marina bla bla bla. Bohong, ujungnya ketahuan juga hingga tulis seperti itu. Tapi yang paling menariknya sih kira-kira reaksi William nih akan seperti apa. Kalau marah-marah lagi, kayaknya sih Salma wajib dengerin apa yang dikatakan sama Iris juga. Walaupun apa yang dikatakan Iris itu pedas dan bener-bener terlalu jujur, tapi ya Salma pun emang harus pakai instingnya juga, nggak bisa berdiam diri lagi. Kalau menurut Min sih kalau udah
suami menyakiti istri dengan cara seperti apa yang dilakukan oleh William tuh udah nggak bisa dimaafin lagi sih kalau menurut Mimin. Dan mungkin teman-teman juga setuju. Dan sekarang udah saatnya Salma mulai tegas. Mungkin nggak akan sempurna ya tegasnya teman-teman. Wajar secara perlahan dulu, nggak apa-apa. Kita nggak perlu nuntut yang gimana-gimana. Yang terpenting Salma tetap harus menaruh curiga, harus tetap berpikir jernih, berpikir kritis, dan tetap gimana caranya jangan mudah percaya. Sehingga Salma ke depannya nggak akan lagi mudah dibohongi. Karena kenapa? Karena William ini punya anak dari Dinda, maka secara otomatis akan selalu berhubungan. Teman-teman bakal lihat sendiri, William akan terus bertemu Dinda, dan akan selalu seperti itu. Wah, bener-bener penasaran banget apa yang terjadi berikutnya. Yang pasti kita akan kembali melihat William yang panik melihat tulisan tangan yang bertuliskan makasih sayang. Kira-kira bakal nulis apa lagi ya? Pasti bikin penasaran lagi. Nah, itu tadi adalah alur cerita lengkapnya untuk episode malam ini. Seperti biasa, sebelum Mimin akhiri videonya, jangan lupa untuk pantengin terus channel ini, karena Mimin akan terus membahas sinetron ini setiap harinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi.